lagi menuju siang. Apa kabar semuanya? Semangat untuk belajar? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Virus. Oke ya, sekarang kita akan belajar tentang virus. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pembelajarannya itu. Kalau sebelum belajar kita akan berdoa. Nah, ini silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Sebelum kita memasuki materi, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu. Silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Teman-teman, dimohonkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk duduk. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran biologi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan cek kesiapan kalian, kehadiran kalian dulu. Abdul Hadim Sakit. sakit. Alfian, Hadir Bu. Alfa, Arni, Sakit. Alfa, Randy, izin ya? Hadir Bu. Cindy. Dari materi virus itu, Ibu berharap gitu ya, kalian itu di virus ini bisa menciptakan peranan virus dengan menyajikan daftar peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Karena virus itu selain merugikan juga ada juga yang menguntungkan, gitu ya. Kemudian kalian juga nanti Ibu harapkan membuat proyek kampanye, ya. Yang namanya proyek kampanye itu kayak kita kalau kampanye gitu ya, kalau kampanye gini ya. Pernah dengar kata kampanye? Ya. Jadi kalau kalian pemilihan OSIS
ngasih tahu visi misi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk virus ini yang ibu tekankan ke kalian itu kalian harus memberitahu ke masyarakat bahwa virus itu mempunyai peranan yang sangat baik, ada juga yang merugikan, ada yang menguntungkan, ada yang merugi. Pernah mendengar kata virus itu virus apa aja? COVID. Kemudian apa lagi? Kemudian apa? HIV. Kemudian apa lagi? Apa? Virus Ebola. Kemudian apa lagi? Flu burung gitu ya. Flu biasa juga itu disebabkan oleh virus gitu. Kemudian kalau kira-kira nih ya, saya mau nanya gitu ke kalian. Kalau misalnya kalian terkena misalnya gejala-gejala yang kalian rasakan barusan, itu kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa aja yang harus kita lakukan? Menjaga kesehatan, pola makan. Kalau kena flu COVID itu apa? COVID itu harus pakai apa kita? Masker ya. Pada zamannya itu masker itu sangat bervariasi gitu ya. Sampai ada masker yang dari kain, ada masker yang dicantelkan, ada masker pakai mutiara. Pokoknya pada zamannya itu masker itu dibuat secantik mungkin, sebaik mungkin supaya kalian pede. Selain itu juga itu dibuat untuk apa? Untuk mencegah terserangnya virus yang disebabkan oleh virus COVID-19. Kemudian tadi ada yang bilang katanya ada virus HIV, ada virus AIDS. Kira-kira itu virus yang menyerang apa? Imun tubuh. Ya, jadi tubuh kita tuh imunnya itu jadi kurang. Dikarenakan apa itu? Dikarenakan pergaulan bebas, dikarenakan seks bebas, dikarenakan pacaran yang gonta-ganti, dikarenakan apa lagi? Ya, ada juga yang dikarenakan oleh apa? Narkoba. Karena narkoba itu ada jenisnya yang pakai suntikan yang satu ke suntikan yang lain itu bisa menyebabkan tidak higienis. Kemudian apalagi gimana pencegahannya? Coba agar kita tidak terserang virus tersebut. Tidak melakukan seks bebas, tidak mendekati narkoba, juga bisa sekarang duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Coba, oke. Berkelompok dengan kelompoknya masing-masing.
Misalnya apapun yang tidak kalian mengerti, kalian harus mulai menentukan mau dibikin apa, mau dibikin video kampanyenya, mau dibikin poster, mau dibikin PowerPoint juga boleh, mau memakai Canva juga boleh. Yang penting nanti sekelompok itu bisa mempresentasikan hasil kampanyenya. Poster juga boleh. Silakan menunjukkan keterangan kotanya. Itu katanya mau bikin poster memakai digital, infografi seperti itu. Ya, video. Boleh video juga. Kalau misalnya video itu misalnya di capture boleh, kalau ini di Canva juga boleh. Kalau video juga nggak apa, gitu. Terserah mau apa itu namanya? Infografis juga boleh kan, filmnya beda, penanggulangannya beda, pemilihannya beda, gitu. Nanti yang presentasinya kan juga beda, nggak apa-apa. Yang penting virusnya berbeda, berarti kalian agak dibedain gitu. Kalau ini hasilnya apa, ini. Silakan ditulis namanya, ya. Kemudian mencegah atau mengobati yang disebabkan oleh virus. Di produk kampanye atau proyek kampanye kalian itu harus ada judul, kemudian identitas artikel, kemudian sumbernya dari mana. Ini silakan diisi LKPI-nya. Kalian nanti akan mengidentifikasi artikel, misalkan dari mana kalian dapatnya, kemudian barulah kalian merancang proyek tentang upaya untuk mencegah virus COVID kumaha gitu. Video terserah, mau video boleh, mau bentuk poster boleh. Yang pasti nanti ketika kamu presentasi kamu bisa menjelaskan bahwa ini loh peranan upaya untuk mencegah atau mengobati yang disebabkan oleh virus ini, virus yang kamu pilih. Mau berupa video boleh, mau berupa poster boleh, mau berupa infografis juga boleh, terserah. Yang penting nanti kalian, kelompok kalian itu bisa menjelaskan cara menanggulangi virus tersebut itu bagaimana, virusnya namanya apa, ini alat dan bahannya apa, kamu pakai apa, misalnya pakai handphone, kemudian pakai apa lagi, pakai YouTube misalkan ya, pakai Google misalkan ya. Kemudian jadwal kegiatan kamu nanti sama kelompok kamu bikinnya itu infografis boleh tadi ya. Nah, jadi kalian tentukan dulu virusnya mau apa ya, virusnya apa. Nah, kemudian proyeknya apa, misalnya infografis. Nanti yang penting ini proyeknya apa, handphone misalnya ya, handphone. Terusan apalagi itu misalnya. Kemudian nanti kalian jadwalkan kegiatan kalian mau apa. Ini Selasa Rabu misalkan karena kan ketemuannya itu hari ini sama hari Kamis, berarti besok jadwalnya itu ditulisnya itu besok, misalnya hari Rabu. Nah, kemudian manfaat produk kampanye, manfaat dari infografis itu apa? Misalkan manfaatnya itu untuk memberitahu masyarakat tentang bahayanya virus tersebut. Terus kalian bikin kesimpulan, nanti kalian harus mempresentasikan produk yang kalian bikin, baik infografis, entah itu video, entah itu kemudian apa gitu. Ini alat dan bahannya apa, kamu pakai apa, misalnya pakai handphone, kemudian pakai apa lagi, pakai YouTube misalkan ya, pakai Google misalkan ya. Kemudian jadwal kegiatan kamu nanti sama kelompok kamu kiranya belum selesai itu perancangan ini, proyeknya sudah. Kalau misalnya sudah,
gitu ya. Kalau misalnya sudah, silahkan LKPD-nya itu ya di apa namanya itu disimpan dulu ya LKPD-nya. Jangan lupa tentang apa yang sudah kalian tulis di sana. Silakan untuk duduk ke bangkunya masing-masing. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Pertemuan nanti kita akan kalian semuanya kita akan melihat bagaimana proyek yang akan kalian buat yang sudah kalian rencanakan di hari ini, gitu ya, di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ketemu kembali di mata pelajaran biologi dan hari ini kita masih akan tetap membahas tentang virus. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Ya, silakan kelas untuk membimbing temannya berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu itu udah dikasih tahu tentang bagaimana caranya kalian melakukan kampanye untuk virus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memastikan
untuk virus. Ya. Kan pengertian dari virus herpes simplex yaitu virus herpes simplex HSV yang dikenal sebagai herpes adalah infeksi umum yang dapat menyebabkan lepuh atau bisul yang menyakitkan. Penyakit ini terutama menyebar melalui kontak kulit ke kulit. Misalkan kalian makan satu loli tetapi dimakan sama 2 orang, itu bisa disebut kontak kulit ke kulit. Penyakit ini dapat diobati tetapi tidak dapat disembuhkan. Ketika kalian mengalami penyakit herpes simplex atau yang sering disebut HSV, kalian bisa mengobati tetapi tidak bisa menyembuhkannya. Kebanyakan orang tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan. Infeksi ini dapat menyebabkan lepuh atau bisul yang menyakitkan dan dapat kambuh seiring berjalannya waktu. Obat-obatan dapat mengurangi gejala tetapi tidak dapat menyembuhkan infeksinya. Apa sih itu virus Ebola? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa definisi virus Ebola. Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat berakibatkan fatal jika tidak segera ditangani. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1976. Virus Ebola sendiri awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi virus. Ebola adalah salah satu dari beberapa jenis virus penyebab demam berdarah yang disebabkan oleh infeksi virus dari famili Filoviridae, genus Ebola virus. Tingkat kematian akibat Ebola bervariasi tergantung pada jenisnya. Misalnya, Ebola Zaire dapat memiliki tingkat kematian hingga 90%. Sementara Ebola Reston tidak pernah menyebabkan kematian pada manusia. Nah, ternyata Ebola virus itu sudah ada pada tahun 1976. Dan sama-sama ya, ketika tahun 2023 sekarang, tepatnya di Afrika, di Afrika sana terdapat sebuah desa yang bernama Ebola. Karena itu virus tersebut dinamakan Ebola. Kelompok 3. Virus corona merupakan jenis penyakit zoonosis. Infeksi virus akan menyebar dari hewan ke manusia. Virus corona dapat menyebar jika seseorang saling bersentuhan dengan orang yang terinfeksi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam video, karena di sini saya ingin memaparkannya secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan dua dampak, yang satu dampak negatif, yang satu dampak positif. Yang ke satu dampak bagi sosial. Ada yang tahu kalau kita beberapa tahun yang lalu itu kan mengalami COVID-19. Nah, apa dampak bagi sosial? Ada yang tahu? Contoh seperti memaksa pembatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan dalam masyarakat, nah kalau mau mengadakan event tertentu, ini kan nggak bisa karena harus menjaga jarak. Terus kalau perubahan terjadi dengan adanya COVID, yaitu yang satu menurunnya perekonomian negara. Menurunnya perekonomian negara itu disebabkan karena COVID. Dengan adanya COVID, semua fasilitas maupun di mana-mana yang ketiga pengangguran, yang keempat terhambatnya proses pendidikan, dan yang kelima kesadaran akan kesehatan medikal dan perubahan perilaku masyarakat. Nah, ini yang dampak yang keduanya pasti dialami oleh kita, yaitu dampak bagi pendidikan. Yang pernah lulusan COVID ya, gitu enak banget rasanya kalau kelulusan tanpa lulusan sekolah gak ada perpisahan. Yaitu putus sekolah. Nah, dalam COVID-19 juga ada beberapa sebagian orang yang memikirkan putus sekolah mau nggak benar juga sekolahnya cuma di situ doang. Yang kedua ilmunya capaian belajar. Yang ketiga kekerasan dalam anak peserta didik. Yaitu yang selanjutnya dampak bagi pekerja, meningkatnya tingkat. Nah, semenjak adanya COVID muncul hal-hal positif bagi kita semua. Yang ke satu adalah rutin berjemur di pagi hari. Yang kedua kesadaran menjaga daya tahan tubuh dan membiasakan cuci tangan. Etika batuk mencegah menurunnya kuman, bakteri, virus. Ada yang sehat. Jadi kalau batuk juga ada etikanya, jangan seidenya gitu. Kalau bersih harus dijaga etikanya kayak gimana supaya tidak tercemar. Yang terakhir, ajakan untuk saling membantu, untuk saling menjaga kesehatan, untuk menghimbau melakukan seperti ini tidak boleh, melakukan seperti ini tidak boleh. Dan bagi keluarga secara tidak langsung yang tadi itu sisi positifnya itu keluarga bisa kumpul. Itu seperti apa? Ya betul. Terus lagi Mencium aja. Jadi ada pertanyaan tidak? Karena sudah pengen istirahat. Ya, saya minta maaf atas kekurangannya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah.